Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kali ini bicara tentang relasi antara unsur-unsur yang menjadi penentu tanda. Apa saja yang berelasi, kita akan memakai dan masih membicarakan cara pandang Ferdinand de Saussure. Ini masih terusan di dalam diskusi kita untuk buku Daniel Cadler. Nah, kita mulai dengan kata-kata dari Peirce ya. Sekali lagi bukan Charles Sanders Peirce atau Peirce, tapi dibacanya Peirce ya. Mengikuti ejaan yang disarankan oleh Cadler. Peirce bilang we think only in sign. Jadi kita itu berpikir hanya di dalam tanda-tanda. Dan karena kita adalah makhluk yang membuat dan menafsirkan tanda. Entah mengapa begitu ya, bahwa manusia itu membuat tanda lalu menafsir tanda. Lukisan adalah tanda. Dibuat lukisan itu. Kemudian penikmat lukisan menafsirkan tanda-tanda di dalam lukisan. Warnanya, bentuknya, proporsi antara hal yang ada di dalam kotak lukisan itu. Demikian juga dengan bahasa. Pada dasarnya bahasa itu dibuat. Kita membuat bahasa. Misalnya anak-anak remaja membuat kata mager dari malas gerak, OTW dan lain-lain ya. Itu kita yang membuat. Lalu kita menafsirkannya. Dan kita itu hanya bisa berpikir dan bergantung terhadap tanda-tanda itu. Jadi apa itu tanda? Kalau memakai rumusannya Saussure nanti akan lebih jelas lagi. Tanda itu dibangun dari relasi antara signifier dan signified. Nah, secara contoh, tanda-tanda itu bisa berwujud apa saja. Tadi sudah saya contohkan lukisan misalnya. Itu tanda yang terlalu abstrak. Contoh yang paling mudah biasa dicontohkan oleh orang-orang bahasa ya adalah kata-kata. Tapi di luar itu tentu kita harus akui bahwa gambar, suara-suara, aroma-aroma, bermacam-macam aksi, baik itu aksi protes misalnya atau aksi seni, itu juga kumpulan tanda. Objek-objek yang kita lihat juga menandakan hal-hal tertentu. Namun jika memakai teori pandangan Saussurean, dan ini langsung diucapkan Saussure sendiri, semua itu
tidak punya makna intrinsik. Jadi makna, misalnya makna kata, makna gambar, makna suara, makna aroma, makna aksi, makna objek tadi tidak ada di dalam semua itu. Sekali lagi ya, bahwa makna itu bukan satu hal yang intrinsik. Kecuali dan akan menjadi tanda kalau memakai Chandler jika kita menginvestasikan makna terhadap semua hal itu. Jadi makna itu dalam bahasa ekonominya sebuah investasi yang kita simpan di dalam kata, gambar, suara, aroma, aksi, objek. Aku ini binatang jalang, kata Chairil Anwar. Di situ Chairil Anwar menginvestasikan makna tertentu terhadapnya. Paul sendiri bilang bahwa nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. Ya. Tak satu pun menjadi tanda kecuali hal itu diinterpretasi sebagai sebuah tanda. Nothing is a sign unless it is interpreted as a sign. Ya, itu ada di dalam buku Daniel Chandler. Dengan begitu bahasa apapun termasuk bahasa Indonesia yang Anda dengar dari saya, Anda pakai sehari-hari untuk perkuliahan, pergaulan, itu tidak mengandung makna apapun. Sampai kita kemudian menginterpretasikan kata-kata itu. Kalau Anda membaca WhatsApp misalnya, kadang-kadang kan Anda tidak langsung membacanya, tetapi mencoba memahami ada apa. Ada WA di WAG kalian dari Pak Arif. Kamu menafsirkannya, oh Pak Arif berarti lagi sibuk. Ketika saya bilang, ya nanti saya kirimkan ke Sepada materinya. Itu padahal Anda bertanya di jam yang seharusnya saya sudah masuk. Anda menafsirkannya. Oh, berarti Pak Arif tidak bisa masuk pada jam sekarang ini. Karena itu Anda tidak akan bertanya. Jadi Bapak tidak akan masuk jam sekarang, Pak. Tidak, karena Anda bisa menafsirkannya sendiri. Karena saya mengatakan nanti saya kirim materinya. Ya. Jadi semua dapat menjadi dipahami kalau coba dipahami. Karena tanda itu, segala macam tanda, bukan tentang dirinya, tapi apa yang ditunjuk olehnya gitu. Itu ya. Nah, ada yang disebut dengan tradisi diadik. Anda bisa temukan di buku Daniel Chandler itu bahwa model tandanya Saussure itu berangkat dari tradisi diadik. Apa itu tradisi diadik? Yakni ada perangkat dan ada maknanya. Itulah tradisi diadik ya. Tradisi berpikir yang menganggap bahwa semua terikat oleh perangkat dan maknanya. Ini tradisi lama yang mengakar pada Agustinus 397 ya.
Sudah tua bukan? Berarti abad ke-4 Masehi. Kemudian ada Albertus Magnus, dan mereka para sarjana skolastik. Berarti ini abad ke-13. Nah, berikutnya dilanjut pada abad ke-17 oleh Thomas Hobbes 1640. Kemudian ada John Locke 1690. Ini bisa Anda baca di notes ya. Di sumbernya ada di notes. Daniel Chandler mengutip dari notes bahwa tradisi diadik yang sudah berakar pada Augustinus, Albertus Magnus, dan para skolastik serta Hobbes dan Locke itu nanti Anda bisa minta sumber notes ke saya juga bisa ya. Ada, saya punya e-booknya. Nah, kemudian di tangan Saussure yang diadik ini kemudian dinamai menjadi signifier ya, bahasa Perancisnya signifiant ya. Bahasa Inggrisnya signifier. Bahasa Perancisnya signifiant. Bisa juga kita sebut bentuk dari form. Untuk yang pertama, dan satunya lagi adalah signified atau dalam bahasa Prancisnya signifie. Kita sebut konsep. Ini harus Anda amalkan sehari-hari penggunaan istilah signifier, signified ini agar selalu bisa memakainya. Bahwa suara saya ini yang Anda dengar adalah signifier atau bentuk. Atau mau bahasa Perancisnya signifiant. Ini signifiant yang Anda dengar. Nah, pada setiap bentuk itu sebenarnya terdapat signifier, terdapat signifi atau konsep. Ya. Jangan pernah tertukar-tukar ini. Kalau nanti UTS ada yang tertukar begitu ya salah. Dalam bahasa Indonesianya signifier itu disebut penanda, signifi disebut petanda. Jadi bentuk itu penanda, konsep itu petanda. Ya, gampang. Nah, karena Saussure itu ahli bahasa, maka model-model semiotika, model-model permainan pemaknaan tandawi itu selalu berangkat dari makna dan model bahasawi Saussure. Strukturalisme yang bermula atau memulakan pada tradisi Saussurean tentu semuanya berangkat dari model-model bahasawi. Karena itu makna yang dimaksud Saussure juga mula-mula dari makna bahasawi, bahwa bahasa itu merupakan analogi untuk semua tanda yang lain. Perhatikan bahwa makna bahasawi Saussure itu bukan dari sesuatu ya, dan juga bukan nama pada sesuatu itu. Anda bisa cek di buku Saussure langsung atau membaca buku Daniel Chandler, jelas di situ diterangkan bahwa makna bahasawi Saussure bukan dari sesuatu dan nama pada sesuatu itu. Tetapi ini ada kaitan dengan konsep dan pola bunyinya. Anda bisa mendengar pola bunyi bahasa saya. Kalau saya ngomong pakai bahasa Inggris, polanya juga pola Indonesia. Kalau saya ngomong pakai bahasa Jerman, polanya juga pola Jawa. Ngomongnya pakai Perancis, polanya pola Sunda. Jadi ada pola pada setiap bunyi. Namun lanjutannya begini, bunyi sendiri jangan dipahami sebagai fenomena fisik. Ya, boleh fisik, boleh fisika.
Karena sausur itu menyebut bunyi berkaitan dengan impresi pendengarnya. Pendengar itu menerima kesan, impresi itu kesan. Anda mendengar saya, maka mendengarkan kesan suara saya. Anda mendengar orang berbicara, sebenarnya Anda sedang mendengarkan pola yang mengimpresi Anda. Anda bisa dengarkan orang jutek, ada orang yang jenius, ada orang yang ulet, ada orang yang pemarah, ada lain-lain. Belum makna-makna lain di balik kata-kata itu Anda dapatkan dari, Anda tangkap dari impresi. Ini anak-anak seni musik, anak-anak PSP, pendidikan seni pertunjukan, tentu mengerti dengan impresi dari suara musikal. Nah, kalau pola itu bukan fenomena fisika, berarti pola itu disebutnya bersifat psikologis. Ini kalau memakai pandangan Ferdinand de Saussure. Tapi kalau Pak Arif sih memandang tidak ada impresi tanpa fisikanya. Tidak ada kesan yang kita lihat dari lukisan kalau kita tidak menatap aspek fisik lukisan itu. Tidak ada kesan dari musik kalau kita tidak mendengar musik dan suara-suara musik, bagaimanapun fenomena fisika. Kalau Pak Arif begitu memandangnya, tidak bisa saya mengimpresi, menerima suara seseorang ketika bertelepon kepada saya, misalnya, atau berbincang-bincang tanpa fenomena fisikanya. Jadi menurut saya impresi dan juga fisika tadi itu berkait erat begitu ya. Sehingga yang psikologis itu bergantung pada yang fisika. Nah, rupanya Umberto Eco adalah salah satu yang mendukung gagasannya Ferdinand de Saussure, sehingga ia mengembangkan teori-teori tentang gambaran mental, atau juga ia menyebut realitas psikologis. Ya, ada juga beberapa ahli yang Chandler tidak sebutkan siapa ahli-ahli ini. Pokoknya beberapa ahli gitu, mungkin karena tidak terlalu penting tidak disebutkan, yang menyebutnya dengan istilah konstruksi mental. Bahwa kita memaknai kata-kata, memaknai bahasa, atau memaknai bahasa dalam arti tanda yang luas tadi, termasuk bahasa warna, termasuk bahasa gambar, bahasa gerak, bahasa musik, itu sebenarnya semua terjadi karena kita mengkonstruk mental kita. Jauh sebelum kita mengenal istilah konstruksi linguistik, sudah ada isu tentang konstruksi mental. Ini kaitannya dengan cara makna dalam tanda bekerja. Sebentar. Nah, tadi ada pertanyaan chat tentang signans. Apa bedanya signifian, signifi, dan signans. Ini signans itu memakai X, S signans itu berangkat dari Roman Jakobson ya. Yang menggunakan istilah signans itu adalah Roman Jakobson. Kata Pak Roman Jakobson, pola-pola tadi yang disebut psikologis itu sebenarnya muncul kemudian sebagai material ya.
pola ini menjadi pola material, berarti sekarang urusannya sudah fisika, karena kata Pak Jacobson dapat disentuh, dapat dilihat, dapat dicium. Intinya semua pola itu kan dapat dipersepsi. Nah, berarti Pak Roman Jacobson ini Pak Arif ini alirannya Pak Roman Jacobson Jacobsonian. Ya, kalau di dalam buku Daniel Chandler tidak begitu dijelaskan kenapa kemudian pola ini menjadi material. Yang jelas Roman Jacobson adalah salah satu yang menganggap bahwa pola-pola impresi itu bukan fenomena psikologis, tetapi fenomena material atau fisika. Ada lagi yang penting Anda perhatikan, bahwa tanda-tanda bahasawi, ya modelnya model bahasa, kalau memakai sausur itu bekerja di atas asosiasi signifier dan signifiednya. Bahwa signifier ini, bahwa bentuk ini berasosiasi, mengasosiasikan diri. Atau bisa dibalik juga, bahwa yang signified itu adalah asosiasi signifier. Intinya bahwa hubungan signifier dan signified ini, penanda dan petanda itu bekerja di dalam ranah asosiatif. Apa asosiasi? Contoh sederhana, apa ya? Asosiasi itu kan cara pandang yang mungkin terhadap sesuatu ya. Tapi pada dasarnya semua itu asosiatif kalau menurut Saussure. Contoh saya bilang, mainlah ke rumah saya kalau kamu sedang mengerjakan skripsi. Di rumah saya banyak buku yang berhubungan dengan penelitian kamu. Nah, kamu kemudian menerima kalimat saya tadi sebagai dalam asosiasi yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan, oh Pak Arif sombong mentang-mentang banyak bukunya. Begitu kan? Ada yang mengatakan, oh Pak Arif baik banget. Ada yang mengatakan, oh Pak Arif sedang menyindir saya tidak punya banyak buku. Oh Pak Arif sedang menyindir saya yang sedang menulis skripsi kok bukunya bacaannya sedikit. Nah, itulah cara kerja asosiasi. Kenapa ada bermacam-macam makna? Karena cara kerja asosiasi yang bermacam-macam. Mengerti ya? Asosiasi ini sebenarnya di dalam pandangan Saussure itu hampir identik dengan istilah relasi itu sendiri. Karena apabila kalimat contoh saya tadi, mainlah ke rumah saya kalau bener lu lagi mengerjakan skripsi tentang lirik-lirik musik, karena saya punya banyak buku tentang musik dan lirik-lirik musik, misalnya begitu. Kamu memahami muatan makna dari kalimat saya tadi dengan asosiasi tadi, asosiasi masing-masing tadi, sebenarnya itu karena ada relasi antara signifier dan signifiednya. Proses relasi ini disebut signifikasi. Kenapa kamu menyebut atau sering mendengar orang mengatakan sangat signifikan? Apa itu sangat signifikan? Saya tidak terlalu mengerti juga ya. Signifikan banget misalnya apa? Mungkin kira-kira maksudnya adalah bermakna sekali. Sangat signifikan, sangat bermakna maksudnya begitu. Padahal sebenarnya yang disebut dengan signifikasi itu sendiri adalah sebuah proses berelasinya signifier dengan signified.
itu disebut dengan signifikasi. Berarti mungkin signifikan itu tepat begitu ya. Ketika sebuah relasi dari signifier ke signified itu 100% katakanlah, kalau ada ya. Adakah kata yang dengan maknanya akurat 100%? Ya bayangkan saja ada, sebenarnya tidak ada. Kalaulah ada yang akurat semacam itu, maka kita sebut signifikan. Ya. Tentu maksud orang-orang bicara signifikan bukanlah akurat, tetapi maksudnya kuat gitu ya, bermakna kuat. Sangat signifikan ya perubahannya, berarti perubahannya sangat besar begitu ya, atau sangat kuat. Karena ini selamanya proses. Dan kalau kita ngomong proses berarti makna terhadap kata-kata, misalnya makna kata-kata itu tidak pernah final ya, tidak pernah selesai. Saya ucapkan satu kata, pohon misalnya. Apakah makna kata pohon itu sama di setiap orang? Tidak. Tidak ada yang sama. Karena Anda langsung membangun relasi antara pohon itu dengan pengalaman masing-masing terhadap pohon. Pohon bermakna karena berelasi dengan pengalaman Anda terhadap pohon pisang. Kata pohon bermakna karena berelasi dengan pengalaman Anda saat membuat ketapel dari pohon jambu, dari cagak bambu. Makna berelasi bagi Anda karena Anda ingat pohon singkong yang tumbuh di kebun Anda. Pohon berelasi karena Anda menyukai bonsai misalnya. Jadi pohon tidak pernah punya makna yang sama. Mungkinkah manusia di dunia ini disamakan? Mungkinkah ada bahasa Indonesia dalam arti bahasa nasional? Ya tidak mungkin ya. Dalam arti bersama dipahami, tidak. Jangan bayangkan bahasa yang panjang lebar. Satu kata yang tadi saya contohkan, kata pohon itu saja, semua orang berbeda-beda. Itu baru pohon loh yang empirik. Bayangkan kalau saya menyebut malaikat. Wah, malaikat susah lagi karena mungkin Anda yang membayangkan malaikat di animasi digital, atau pernah lihat malaikat di sebuah film, atau kelebatan cahaya yang menolong orang hampir tertabrak kereta misalnya di kamera CCTV, dan cahaya itulah malaikat. Malaikat lebih susah lagi. Bayangkan kalau kita bicara Allah misalnya. Allah tentu lebih sulit lagi karena tidak tertangkap kamera, tidak tergambarkan, tidak bisa ya. Jadi Allah itu entitas yang selalu kita bangun dengan kata Allah itu, entitas yang selalu kita bangun dengan konsep yang tiada henti. Kenapa kita wajib belajar untuk menambah lagi atau menambah tebal lagi konsep-konsep kita tentang hal yang kita pelajari. Kalau Anda belajar tentang tauhid misalnya, belajar tentang Allah itu apa, siapa, bagaimana, tentu itu prosesnya tiada berhenti. Karena Anda sedang menabung dan mengumpulkan makna-makna tentang atau konsep-konsep tentang Allah. Oke. Kan baik, mari kita bayangkan sebuah pintu toko bertuliskan open. Ayo bayangkan semuanya. Bisa ya? Bayangkan sebuah pintu bertuliskan kata open. Signifiernya apa? Penandanya adalah ya kata open tadi. Itulah signifier. Penandanya atau ekspresinya. Kita jangan dulu sebut konsep yang ekspresi ya. Karena itu dari tokoh yang lain lagi. Signifiernya itu adalah open. Lalu signifiernya atau konsepnya apa? Bahwa that the shop is open for business. Bahwa
bahwa toko tersebut sekarang terbuka untuk urusan bisnis gitu. Bahwa silahkan Anda mau beli barang atau mau jual barang misalnya. Itu masuk ke dalam signifi. Ya kalau tokonya adalah toko berjudul toko barang bekas di Bandung itu, maka kata open itu bermakna silahkan kalau Anda mau menjual barang kan. Tapi kalau tokonya adalah minimarket, tentu biasanya minimarket hanya membeli barang. Katanya kan masih open. Opennya sama, bahkan dengan stiker yang sama. Mungkin pintunya kurang lebih juga sama. Dari bingkai aluminium, dari bahan kaca. Tapi konsepnya kemudian berubah. Kalau pemburu barang antik masuk ke toko barang bekas, mengintip di luarnya, wah udah open tuh. Berarti sudah siap berburu. Open bermakna sudah boleh berburu barang-barang bekas yang antik. Tapi kalau Anda sedang kepepet mau butuh uang untuk bayar kontrakan, kemudian Anda punya mesin jahit, ya melihat kata open itu artinya maknanya, saya mau jual mesin jahit saya aja lah buat bayar kosan misalnya. Kalau anak musik, saya mau jual piano saya mau jual flute saya mau jual saxophone saya mau jual gitar saya misalnya. Kan maknanya menjadi berubah-ubah tergantung ini bukan konstruksi mental lagi ya. Tidak dibahas ini oleh Danny Chandler. Kita bahas aja ya. Jangan-jangan jadi temuan Pak Arif dan Anda nih. Bahwa dalam kasus yang macam tadi sebenarnya makna open itu atau makna kata atau makna signifier itu ditentukan oleh tujuan orang-orang yang membacanya gitu. Ya seperti gini, seperti misalnya musik Beethoven ya. Anda yang susah tidur misalnya menyetel Romance d'Amour gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantarkan Anda tidur. Musiknya sama tuh, didengarkan di berbagai belahan dunia. Tapi ada yang untuk memancing suasana tenang karena dia sedang bekerja. Ada juga yang untuk membangkitkan kenangan. Ada juga yang untuk memancing inspirasi karena sedang menulis puisi. Ada lagi yang lain-lain gitu. Jadi macam-macam. Berarti makna musik tadi ditentukan oleh tujuan orang-orang yang menggunakan musik. Hal yang sama juga ya sebuah SMS atau sebuah WhatsApp yang tidaklah menyinggung perasaan seseorang misalnya karena dipolitisir, kemudian bisa dibuat sedemikian rupa seolah-olah kalimat itu sudah membuat persinggungan, sudah menyinggung orang yang membacanya. Ya karena dimaknai ya, seperti Anda tadi memaknai kata open itu menjadi saya bisa membeli barang, saya bisa mengoleksi barang antik, saya bisa menjual barang, saya bisa jalan-jalan ke dalam tokonya dan lain-lain. Karena berarti makna bukan dari kata open tadi, tapi dari cara Anda memaknai sendiri. Itu baru kata open. Bayangkan dari tadi Anda mendengar saya ceramah. Maka berapa banyak kata yang Anda maknai sendiri, seperti Anda memaknai open, seperti Anda memaknai musik Beethoven, seperti Anda memaknai WA dari teman Anda, memaknai lagu-lagu dan lain-lain. Jadi makna bukan dari intrinsik, betul. Makna itu relasi antara yang tampak dengan yang berasosiasi dengannya. Atau kita tambahkan nih, ya, berdasarkan cara masing-masing ingin memaknainya. Tapi benarkah ada yang bebas? Mungkinkah ada makna lain? Misalnya, kembali ke toko barang bekas. Open itu bermakna boleh membeli, 1, 2, boleh menjual, 3, boleh jalan-jalan, melihat-lihat barang.
Adakah makna yang lain lagi? Ada, misalnya ada orang lewat, tidak masuk, tidak apa. Lewat saja dengan motornya. Melihat kata open itu apa? Oh, kapan-kapan saya mau jual barang. Kapan-kapan saya maulah lihat-lihat koleksi barang di situ. Jadi itu makna keempat katakanlah. Makna kelima masih ada tidak? Ya mungkin masih ada makna. Tetapi kelihatannya makna itu memang tidak bebas. Tidak mungkin misalnya kata open menempel di pintu toko barang bekas berarti asik ada martabak di dalamnya. Asik ada tahlilan sore ini. Tidak mungkin. Ya. Ada open berarti ada tahlilan nih sore ini. Berarti saya bisa dapat besek nih pulang dari toko barang bekas, tidak mungkin. Jadi tidak pernah ada juga yang disebut dengan pemaknaan secara benar-benar bebas. Selalu berarti makna itu dalam lingkup wilayah konteks di mana signifier itu menempel. Intinya kalau kembali ke Ferdinand de Saussure, makna tanda mesti memiliki keduanya. Kita jangan mendebat-debat dulu sebenarnya ya. Luruskan dulu pemahaman kita tentang Saussure. Itu yang lebih baik dalam belajar. Kuasai dulu dasarnya, baru kemudian kita bisa menimbang dan membuat kritik. Tentu setelah kita juga membaca kritik dan pengembangan dari tokoh-tokoh lain ya. Jangan sampai seolah-olah mengkritik padahal Umberto Eco juga bicara begitu. Seolah-olah penemu, padahal Roman Jakobson sudah ngomong juga gitu ya. Seperti Pak Arif tadi bilang apa, fisikal. Ya kan Pak Roman Jakobson juga sudah bilang begitu. Berarti Pak Arif bukan penemu dong. Pak Arif bukan yang mengkritik Saussure. Hanya pandangannya malah beraliran atau malah mengikuti pikiran Pak Jakobson. Sekali lagi, makna mesti memiliki keduanya, yang signifier dan signifier. Tapi kan sebentar dulu, karena kita sedang bicara dari kacamata Ferdinand de Saussure ya. Nanti Anda bisa chat saya mengkonfirmasi berdasarkan pandangan lain yang berbeda. Kan ada tokoh-tokoh yang bertentangan dengan Saussure, katakanlah dari poststrukturalis, tapi tidak hari ini tentu saya bahas ya. Karena poststrukturalisme itu nanti jamnya tersendiri gitu ya. Slide-nya tersendiri lagi. Kembali ke Saussure, sekali lagi kita akan perhatikan istilah phonocentrically bersifat phonocentrical ya. Bersifat phonocentric. Kalau mendengar istilah phone itu berarti istilahnya bunyi. Karena itu phonocentrically ini berkaitan dengan pola suara, sound pattern, atau juga disebut image akustik. Akustik ini teman-teman dari PSP biasanya akrab dengan istilah akustik. Bahwa akustik, bahwa suara itu menggambarkan sesuatu. Makanya ada konsep image akustik. Suara saya ini menggemakkan dan juga menggambarkan sesuatu. Ya. Berbohong itu susah loh. Contoh, karena apa? Akustiknya itu selalu terasa bohong. Saya naik bis kan sering sekali waktu kuliah misalnya ke Yogyakarta. Berangkat dari Serang, naik bis, ditanya orang, "Dek, kerja apa di Serang?" Apa aja saya kerjakan." Misalnya gitu ya. Tapi orang tetap tidak percaya gitu. Kelihatannya ada ini guru ya, ada ini dosen ya, ada ini. Jadi susah berbohong itu karena suara itu punya image ya, punya gambar. Karena itu aneh jika seorang
calon profesor ngomong tiba-tiba orang bilang kok calon profesor kayak preman ya. Nah ini berarti image akustiknya ini tidak sesuai gitu. Dia berarti calon profesornya pura-pura, aslinya dia preman begitu ya. Iya. Ya kan ada orang yang mahasiswa ngaku-ngaku pedagang, ketahuan dia mahasiswa gitu. Bilang nganggur pada dia pegawai negeri, ketahuan pegawai negeri. Tapi ada orang yang profesor misalnya atau calon profesor, ngaku-ngaku calon profesor tapi orang nggak percaya. Ketika dia sudah jadi profesor, orang juga masih nggak percaya. Kayak dia nggak, aneh juga ya profesor macam itu misalnya gitu ya. Nah itu berarti image akustiknya itu gambarnya beda dengan gelarnya gitu. Gambar akustiknya berbeda dengan gelarnya. Ini menyangkut sound pattern. Tapi fenomena itu kan bukan karangan Pak Arif ya, memang kita alami sendiri. Sebaliknya pun ada memang. Misalnya orang tua tapi sound patternnya kekanak-kanakan gambarnya. Anak-anak tapi image akustiknya ketuaan gitu. Mahasiswi tapi kayak dosen, sok dosen. Kan ada yang begitu ya. Anda kan biasa suka gibah tentang teman-teman Anda yang tidak Anda sukai, itu karena ada juga teman tidak disukai karena problem image akustiknya. Ada dosen masih muda menyebut dirinya ibu gitu ya, lalu diibu-ibukan itu oleh teman-temannya karena tidak suka dengan image akustik. Nah, lalu kita akan berhubungan dengan bahasa tulis. Sebenarnya bahasa tulis ya, kita bayangkan lagi kata pohon misalnya, POHON. Dalam tulisan ya, yang tertulis ini sebenarnya apa? Bahasa yang tertulis ini kalau menurut Saussure ini masih melambangkan bunyi. Jadi bukan makna. Yang tertulis itu hanya lambang bunyi. Karena itu Derrida, Anda akan mengenal Derrida dalam kajian nanti sebenarnya, bukan sekarang. Tapi Derrida itu mengatakan bahwa tulis ya, bentuk tulis bagi Saussure itu berarti menuliskan tanda. Saya ulangi ya. Bentuk tulis Saussure menurut Derrida itu adalah menuliskan tanda. Atau gini, tulis adalah sebuah tanda untuk tanda. Bentuk tulisan itu sudah merupakan tanda, tapi untuk tanda. Karena ini kita akan kembali pada tadi yang diterangkan di awal, seperempat bagian awal. Makna tanda Saussure itu tidak pada sesuatu, itu Anda pegang ya. Bukan pada thing-nya, tapi pada konsep sesuatu itu. Bagaimana hal itu dipahami penafsirnya. Kembali ke bayangkan tadi, ada tulisan open di toko barang bekas. Itu open itu kan dipahami oleh calon pengunjungnya atau yang akan memasuki toko itu, atau yang lewat dengan motor yang suatu hari akan datang juga. Jadi maknanya ada di dalam penafsirnya, bukan di dalam kata opennya. Open tidak bermakna buka, toko ini buka, bukan. Tapi bisa bermakna silahkan. Kalau mau jalan-jalan, nongkrong, lihat-lihat, tawar-menawar, belanja, dan lain-lain. Oke, pertanyaannya tadi ada chat masuk, mengapa Saussure hanya menunjuk konsepnya dan bukan sesuatunya?
Mengapa sausur hanya menunjuk konsepnya dan bukan sesuatunya? Sausur menunjuk tadi beberapa makna yang saya contohkan dalam kata open misalnya, dan tidak menunjuk kata opennya. Ada seorang ahli filsafat seni, bolehlah disebut filosof bidang seni juga, mengingat peran sertanya yang besar. Namanya Susan Langer atau Langer ya. Susan Langer ini mencoba menjelaskan bahwa bagaimanapun segala apa yang kita lihat atau kita dengar hanya simbol dari konsepnya. Kalau kamu melihat kata POHN, pohon, itu adalah simbol dari konsepnya. Konsepnya apa ya? Kamu yang punya, yang menuliskannya, atau kamu yang punya, yang membacakannya. Kamu melihat di tembok kata POHN, pohon, nah kamu menafsirkannya. Berarti itu dari kamu. Tapi kalau kamu yang menuliskannya, ya juga dari kamu sendiri. Yang aneh adalah orang misalnya menulis puisi, pada saat ia menulis puisi dan pada saat ia suatu hari membaca ulang, maknanya udah bergeser. Ya kan? Fenomena ini dirasakan oleh setiap orang. Jangan puisi lah, misalnya Anda pernah membuat buku harian gitu ya waktu SMA. Kemudian udah 3 tahun kemudian baru ketemu lagi buku itu, Anda membacanya kok bisa tertawa sekarang gitu. Dulu pada saat menuliskannya sedang dalam keadaan sedih selalu gitu. Sekarang kok tertawa-tawa setiap membaca halamannya, bahkan menggibahkan tulisan Anda sendiri dengan teman-teman Anda. Lihat, aku waktu SMA ngomongnya kayak gini. Jadi tertawanya bukan tertawa sendirian, tertawa bersama teman. Menjelekkan duniamu sendiri di masa lalu. Ya. Jadi segala apa yang kita dengar, kita lihat hanya simbol dari konsepnya. Konsepnya itulah yang bergeser, bukan simbolnya. Kata-katanya kan masih sama, bahasa tulisnya masih sama, tapi konsepnya berubah. Sebelum saya mengenal cara pandang sosialis, sebelum saya belajar komunisme misalnya, saya menyanyikan lagu Iwan Fals biasa saja. Tapi setelah saya membaca ide-ide kerakyatan, ide-ide sosialisme misalnya, atau Marxisme, saya merasa bahwa Iwan Fals itu punya warna Marxis dan sosialis, begitu kira-kira. Lagunya kan masih lagu yang sama. Dulu waktu saya mendengarkan lagu 10 Maret ya, 22 Maret, lagu slang itu, ya maknanya sudah berubah dengan sekarang. Sekarang tiba-tiba saya menyadari lagu-lagu slang itu bahaya ya. Dalam arti begini, di era 90-an ia sudah memasuki arena yang berbahaya. Misalnya ada kata arak, ada kata tanpa bibir yang bisa dicium, ada kata apa lagi dan lain-lain gitu. Dan hanya slang yang berani gitu. Pada saat itu bahaya gitu sekali ya lagu itu gitu. Jangan-jangan angkatan saya agak binal-binal itu, jangan-jangan disumbang oleh pengalaman. Binalnya positif misalnya apa ya, ya ada yang positif, misalnya ada demonstrasi 98 itu angkatan saya lah. Mungkin juga disumbang oleh ilmu liarnya, ilmu dewasanya, tanda petik ya, ilmu dewasanya dari lagu-lagu slang. Ya. Jadi Susan Langer itu mencoba menjelaskan bahwa bagaimanapun segala apa yang kita lihat atau dengar hanya simbol dari konsepnya. Dan biasanya, kata Langer,
kita memulakan pemaknaan pada apa yang normal. Awalnya begitu. Sebelum orang mengenal sastra, biasanya membaca puisi itu apa adanya. Tapi setelah bicara tentang simbol, bicara soal konsep sesuatu, konsep kata-kata yang mengalami pergeseran seperti yang sedang Anda dengarkan sekarang, Anda mulai berubah memahami puisi-puisi dari para penyair. Ya, ada orang bilang bahwa puisi-puisi Abrijamana itu susah begitu ya. Dulu saya juga begitu membaca Abrijamana. Tapi setelah saya baca ulang sekarang, saya bisa tersenyum-senyum, saya bisa tertawa, saya bisa terhibur. Saya bisa geli melihat kehidupan begitu. Ada ayam masuk ke kamar, ada kereta api masuk ke dalam bantal. Itu bukan fenomena yang keras bagi saya, tapi fenomena yang menggelikan, lucu, menjijikkan. Kehidupan yang gambarnya jelas menurut saya. Justru pada puisi-puisi Abrijamana saya melihat ada kejelasan dunia begitu. Belakangan ya maksudnya. Jadi dulu saya tidak menangkap kejelasan itu, tidak. Itu artinya bahwa konsep terhadap segala sesuatu itu mengalami perubahan demi perubahan. Contoh sederhana begini. Waktu kecil mungkin Anda SD itu menggebu-gebu kalau ke musola atau ke masjid ya. Sebagaimana Anda lihat anak-anak sekarang. Karena ada dunia yang berbeda gitu. Cara memahami Allah, cara memahami Rasulullah, cara memahami malaikat, cara memahami surga dan neraka di zaman itu lain. Dengan ketika Anda saat mengalami pergeseran saat SMP atau SMA, tiba-tiba kok malas ke musola, malas ke masjid, malas berjamaah. Makna terhadap Allah, terhadap Rasulullah juga berubah. Kenapa? Kan dunianya masih sama, dunia bentuknya masih sama, masjid masih sama, sholat masih sama, bacaan sholat masih sama, tetapi mentalnya sudah berubah. Konsep Anda terhadap semua itu mengalami perubahan. Misalnya tiba-tiba Anda membangun konsep sendiri, ya nggak apa-apa lah, nggak ke masjid juga, yang penting aku sholat. Nah, contoh ya. Jadi kamulah yang membangun konsep sendiri. Apalagi misalnya, kok kamu nggak Jumatan? Lagi pandemi kok Jumatan? Wah misalnya. Jadi kamu akan mengamankan diri terus-menerus, membangun nilai makna tertentu pada apapun berdasarkan nilai pragmatisme gitu. Nilai pragmatis itu nilai yang menguntungkan diri sendiri maksud saya gitu. Karena pragmatis itu maknanya juga sangat luas, tapi yang saya maksud adalah pragmatis dalam arti demi memenangkan dirimu sendiri, maka kamu membuat nilai yang berbeda terhadap bentuk yang sama. Bentuknya itu sama, sholat Jumat itu sama, sholat berjamaah itu sama, tetapi konsepnya kamu ubah sendiri. Apa yang disebut dengan biasanya kita memulakan pemaknaan pada yang normal. Yang normal itu apa? Susan Lenger itu menyebut yang normal. Yang normal itu kalau memakai istilah Saussure adalah yang konvensional. Yang konvensional itu berarti yang dipahami bersama. Kan ada makna itu yang dipahami karena kita menyepakatinya secara bersama. Tidak bersama sedunia, tidak juga. Bisa bersama dalam arti satu kecamatan misalnya, bersama dalam arti satu kampung, bersama dalam arti satu RT, itu bersama itu begitu. Konvensional. Misalnya Anda pendatang tuh, kayak Pak Ari pendatang. Kemudian Anda tidak mengenal panjang mulut misalnya. Seperti Pak Ari tidak mengenal panjang mulut di kampung halaman awalnya. Datang ke Serang lalu mengenal tradisi panjang mulut. Apakah saya harus ikutan panjang mulut, ikut kumpul-kumpul, ikut berdoa atau tidak? Nah, ini berkaitan dengan apakah saya mau masuk ke dalam makna konvensional atau tidak begitu.
Misalnya ada orang yang mengatakan itu kan bukan ajaran Rasulullah, itu kan bukan ajaran Islam, itu tradisi saja. Ya wes, itu kan omongan konvensi dia gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke dalam konvensi masyarakat, ya saya ikut dong, saya ikut panjang mulut. Ada teman bilang, panjang mulut itu ada telurnya loh. Telur-telur itu menandakan menyimbolkan agama lain loh. Kiai-kiai nggak ngomong gitu. Yang penting saya memasuki makna konvensional hari ini aja gitu. Ya, mudah-mudahan Anda beribadah bukan karena konvensi tentu ya, tetapi karena mencari ridho Tuhan. Tetapi saya juga mafhum, sebagaimana saya alami sendiri, tidak selalu saya sholat Jumat karena panggilan mencari ridho Allah misalnya, tapi karena takut diomongkan tetangga atau takut dimarahi istri. Kan begitu ya, ada orang-orang yang sholat itu karena memasuki konvensi. Konvensinya misalnya takut dimarahi calon mertua, takut ditegur bapak sendiri, ibu sendiri, takut ditanya oleh pacar kalian, kok kamu tidak ke masjid. Nah, jadi motivasi sholat itu bisa motivasi memasuki makna konvensi. Itu yang disebut dengan yang normal. Pada mulanya begitu, kata Susan Lengger. Nah, kita teruskan pada titik tekan nilai intrinsik sebuah kata tadi, bahwa kata tidak memiliki nilai di dalam dirinya sendiri, begitu ya. Nilai di sini bukan nilai yang dalam arti yang luas ya, maksudnya misalnya makna begitu, tidak mengandung sesuatu di dalam dirinya sendiri. Nah, Saussure itu memetaforkan fenomena ini dengan logika atau dengan analogi bahwa dalam satu lembar kertas itu sebenarnya ada 2 halaman gitu. Ya, coba Anda pegang satu halaman kertas Anda yang Anda pegang. Itu kan ada 2 halaman. Halaman depan dan halaman belakang. Nah, halaman pertama itu adalah yang melekat di dalam pikiran, kata Saussure begitu. Jadi di dalam pikiran kita sudah ada bahannya, potensinya ada. Nah, tapi ia sifatnya menunggu untuk dihubungkan. Makanya saya bilang potensial. Menunggu untuk dihubungkan atau diasosiasikan pada hal lain, gitu ya. Jadi dalam satu lembar itu ada yang melekat, tetapi yang melekat itu juga menunggu untuk dihubungkan. Itu karenanya Saussure menyebutnya satu lembar kertas dengan 2 halaman. Yang satu sama lain tidak bisa dilepaskan. Yang melekat itu tidak bisa lepas dari yang menunggu. Yang menunggu juga bergantung pada yang melekat. Jadi satu halnya tidak terlepas dari hal lainnya, gitu ya. Seperti dalam kasus suara dan rasa dari suara itu. Ya, dengarkan. Ada suara, ada rasa dari suara itu. Itu juga tampak pada hubungan eratnya signifier dan signified yang ditandai dengan Anda harus buka di buku Danny Chandler itu atau di buku Saussure langsung. Itu kan ditandai oleh Saussure dengan anak panah ya, atas bawah, yang masing-masing signifier dan signified ini dibatasi dengan garis terputus-putus. Ya kan? Harus ingat itu, gambar itu harus melekat di dalam pikiran Anda. Kalau ingat konsep
konsep signified ini ya mudah, ingat saja gambarnya. Anak panahnya ke atas ke bawah, kemudian ada garis terputus-putus antara signified dan signified. Saussure itu memaknai kata bersifat struktural dan relasional dan bukan referensial. Siapa nanti yang memakai istilah referensi ya, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi intinya, makna itu hanya mungkin karena ada relasi satu dengan lainnya. Dalam sistem bahasa, everything depend on relation. Everything depend on relation. Jadi apapun tergantung pada relasi-relasinya. Tanpa ada yang berelasi, ini tidak mengandung makna. Nah, kalau Pak Arif di dalam buku Roti Semiotik yang Memadai tidak menyebut relasi, tetapi interrelasi. Nah, itu bisa Anda diskusikan juga ya, bisa dikonfirmasi juga ke penulisnya sendiri, ke saya. Kalau tidak mengerti mengapa istilahnya interrelasi ya, karena saya mengecilkan istilah relasi pada ruang yang lebih kecil lagi. Relasi di dalam ruang intern itu interrelasi. Karena itu, baik signifier maupun signified benar-benar merupakan entitas relasional. Gitu ya. Jadi karena keduanya tak terpisahkan. Nah, kata cadar sendiri begini, sebenarnya pohon itu sudah bermakna dari dirinya sendiri. Kata cadar ya, kata pohon, tree itu sudah bermakna dari dirinya sendiri. Tapi kata Saussure itu tidak, pohon tidak bermakna dari dirinya sendiri. Kalau kita contohkan dengan cara kasus di Indonesia, pohon itu bermakna karena kita punya kata mangga misalnya, atau sawo misalnya, ya, atau pohon jengkol misalnya. Jadi pohon itu bermakna karena ada relasinya dengan kata-kata lain yang membuat pohon tadi bisa bermakna. Nah, kalau saya bicara interrelasi itu begini. Pada unsur yang tertutup itu ada pohon, itu sebenarnya kan kalau kita lihat secara harfiah ada POHON ya. Itu makna pohon itu bermakna bukan karena ada mangga dan ada sawo kalau dalam buku interrelasi, tetapi karena ada relasi unsur-unsur, ada interrelasi unsur-unsur di dalam kata pohon tadi, ada POHON atau dua silabel ya, pohon 1 2 pohon, itu bermakna. Nah, saya bisa buktikan bahwa unsur yang sama akan kehilangan makna bagi penutur Indonesia jika diucapkan misalnya nohop. Kita balikan mengucapkannya nohop, maka ia tidak lagi bermakna. Karena itu, syarat bagi sebuah kata tanpa relasi keluar dirinya bermakna, ia mesti dalam susunan yang dipahami oleh penuturnya. Kalau susunannya NOHOP tidak dipahami, ya maka sebagai kata, kenapa saya tekankan kata bagi penutur Indonesia? Karena intinya bahwa
bahwa inti dari ide interrelasi di dalam argumen interrelasional itu adalah ada pembaca yang membangun dan menemukan jaringan antar signifier di dalam ruang struktur yang tertutup. Karena itu, yang bisa melakukannya dengan sempurna mesti pengguna bahasa tersebut begitu. Tidak mungkin saya bisa menerapkan pandangan saya terhadap puisi berbahasa Arab misalnya dalam bahasa Arab asli, karena saya tidak bisa menemukan unsur-unsur yang bisa saya bangun sebagai temuan argumennya gitu. Baik. Nah, untuk tugasnya silahkan Anda menjelaskan ulang apa yang dimaksud dengan konstruksi mental, kemudian karena itu yang berbeda, kemudian berbeda dari Saussure maksudnya, kemudian Anda jelaskan ulang apa yang dimaksud dengan tradisi tua diadik Saussure. Tradisi diadik Saussure itu berangkat dari tradisi lama. Silakan Anda jelaskan. Kemudian yang ketiga, Anda jelaskan pula mengapa Saussure menyebut fenomena pola itu sebagai bukan fenomena fisik, tetapi merupakan impresi dan bersifat psikologis. Yang kelima atau keempat, silakan Anda jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan image akustik atau gambaran akustik. Kemudian, bagaimana pandangan Anda terhadap segala sesuatu bergantung pada relasi dalam hal makna. Demikian, silahkan kerjakan tugasnya dengan penuh rasa suka, ya, penuh tanggung jawab. Perhatikan cara Anda menulis, download Puebi-nya sehingga tidak ada dan tidak terbiasa menulis kata-kata yang sudah jelas salah, tanda-tanda yang sudah jelas salah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.